menjalin hubungan sama orang yang lebih muda, banyak banget juga yang dari sisi aku juga adjustment. Aku udah berhenti ngomong sacrifice karena menurut aku nggak berkorban. Aku sayang banget sama orang ini dan aku mau menjalin hubungan sama orang ini bukan karena aku berkorban. Tapi adjustmentnya juga gak gampang. Tapi bener sih kalau ngomongin jodoh tuh, jodoh gak ada yang tahu, itu tuh urusan Tuhan banget gitu. Suami gue yang sekarang tuh lumayan jadi proses self discovery dan eye opening yang indah banget. Action louder than words. Jadi dia tuh kayaknya orang yang gak banyak ngomong. Apa-apa tuh dia selalu kayak membuktikan dengan apa yang dia lakukan, dan itu more than enough for me gitu. Kayak dia tuh sangat-sangat anti patriarki, itu udah pasti gitu kan. Dan dia berusaha banget gak cuman mempermudah hidup, tapi dia tahu kalau misalnya kalau istri gue kualitas hidupnya baik, otomatis kualitas rumah tangga gue baik gitu. Oke, welcome to Jadi Mikir Podcast. Balik lagi masih bersama aku Ajeng Asmarandani dan Rika. Halo. Kalau sebelumnya kita ngebahas tentang leadership, sekarang kita mau ngebahas sesuatu yang lebih kita mau ngebahas tentang relationship. Rika ini perjalanan kisah romantisnya itu sangat menarik untuk disimak gitu. Karena sebelumnya kan sempat jadi single mom ya, jadi single mom. Terus tahulah perjuangannya kayak gimana ya sebagai single mom. Terus akhirnya ketemu sama pasangannya yang sekarang menjadi suaminya gitu. Namun pasangannya ternyata lebih muda 7 tahun. Ya lebih muda 7 tahun tapi sangat dewasa. Lebih dewasa dari yang bersangkutan. Iya itu bener lagi. Mau ngomong berondong, saya lebih berondong saya ternyata jiwanya. Sangat dewasa ini. Kalau misalnya lagi ngobrol gitu kan sama suaminya tuh kayak, sepertinya kamu lebih tua dari saya. Sama kamu aja kayak lebih tua dia. Iya kayaknya. Oke, jadi kita mau ngebahas tentang relationship nih. Tapi kenapa kita ngebahas relationship juga karena kita udah berteman selama itu 20 tahun. Dari zaman peak pacaran, wah mantan lu sih banyak banget dulu ya. Gue sampai lupa nih siapa aja. Dari zaman dulu kita tuh kalau ketemu selalu salah satu topik yang kita bahas dan kita suka banget tuh adalah figuring out ourselves through the relationship yang kita jalani gitu. Jadi kayaknya sebenarnya jadi host gue. Sebenarnya berada di dalam sebuah relationship itu juga membantu kita kenalan sama diri sendiri kan. Gitu. Dan I think kayak Rika ini mengenali dirinya atau kayak I don't know, I just see how your trajectory dari pas awal banget ketemu sama Tipen terus sampai sekarang tuh kayak you become who you're meant to be, itu dikatalis sama dia gitu loh. Bener banget. Ngerti gak sih? Dia itu jadi katalisator lu banget. Sebelum ketemu dia tuh kayak kacau ya, Wak. Tahu-tahu aja. Gitu deh. Oke. Pernah gak sih ngebayangin sebelumnya bahwa kayak lo akhirnya eventually bakal sama orang yang 7 tahun lebih muda? Oke. Jadi karena udah pernah gagal gitu kan, kayaknya Ajeng juga ngerti lah dulu pas gue gagal dalam membina hubungan, especially pernikahan, yang pertama kali, jadi kayak lumayan tahu gitu. Kebetulan gini sih sebenarnya, share aja. Gagalnya tuh juga gara-gara nikahnya kemudahan. Nikahnya baru umur 23-24 tuh, jadi kayak frontal lobe aja belum develop, gue udah kawin terus udah punya anak gitu. Jadi kan juga belum benar-benar kenal sama diri sendiri. Dan ternyata memang pernikahannya waktu tidak tepat, di waktu yang salah, mungkin juga guanya juga belum siap gitu ya. Tapi akhirnya ketemu jodoh. Tapi bener sih kalau ngomongin jodoh tuh, jodoh gak ada yang tahu, itu tuh urusan Tuhan banget gitu. Kayak ketemu cowok yang 7 tahun lebih muda. Tadi Tipen itu nama kesayangan teman-teman, namanya sebenarnya Steven gitu ya. Suami gue yang sekarang tuh lumayan jadi proses self discovery dan eye opening yang indah banget. Kenapa? Soalnya sejujurnya kayak nggak berasa lebih muda 7 tahun. Mungkin pas awal pacaran obviously itu sesuatu adjustment yang harus kita lakukan bersama gitu kan. Apalagi ketemunya di satu project yang gue adalah kliennya dia. Terus dia baru mulai kerja pada saat itu, gue 29, dia 23 gitu, 22 malah even. Gila. Ya kalau ingat itu gue kayak bocil juga ya tuh orang. Dan dia memacari gue dengan gue udah punya anak juga waktu itu gitu kan. Jadi tough banget. Mungkin awal-awal juga kita ada banget rasa-rasa kayaknya ini terlalu tough deh gitu. Kayak ini kayaknya not meant to be deh. Tapi pada dasarnya waktu itu tuh karena udah pernah gagal, gue juga ngerasa oke, kenalan sama orang itu ya udah kenalan aja, kayak nggak ada yang harus ditargetin gue harus nikah apa segala macam. Even dulu
gue mikirnya kayak kalau nggak nikah lagi juga nggak masalah gitu, karena karir oke gitu, uang juga alhamdulillah ya bukannya tajir ya, maksudnya bisa hidup gitu. Jadi kayak udah tenang lah, nggak yang seperti awal-awal bercerai itu susah banget hidupnya. Tapi akhirnya eventually memasuki kehidupan yang lebih nyaman. Terus tiba-tiba kenal sama Steven. Nah, ya jelas nggak pernah ngebayangin. Tapi karena kualitasnya dia sebagai orang tuh ternyata high quality ya ternyata alhamdulillah. Dan karena udah pernah sempet salah pilih dan bukan karena kualitas jelek, mungkin kayak timingnya nggak tepat aja. Ternyata kebetulan ketemu sama orang yang sangat-sangat berkualitas. Dan aku lumayan suka lihat konten-konten tuh kayak don't marry a potential gitu kan. Marry someone yang udah jujur apa segala macam. In this case aku sempat mempertanyakan juga pas mau nikah sama dia atau kayak mau melanjutkan ke hubungan yang lebih serius, apakah aku marrying potential. Tapi ternyata potential yang aku lihat dari hal yang aku nggak mau dari previous relationship, dia tuh menghadirkan semua hal yang aku mau gitu. Kedewasaan dirinya, cara dia memanage atau meregulasi emosi, cara dia nge-treat aku gitu, kayak making sure I'm his priority gitu, kayak nothing less than that. Dan itu udah sangat-sangat kayak konsisten dia lakuin dari pertama kenal sampai sekarang. Dia nggak pernah over promise, dia nggak pernah kayak ngomong manis yang kayak baru kenal kita nikah ya gitu, kayak nggak. Dia tuh selalu kayak, gue tahu gue mau serius sama cewek ini, daripada gue ngomong gue tunjukin dari aksi-aksi gue, dari potensi yang gue punya. Tapi potensi ini tuh nggak boleh cuman berhenti jadi potensi aja, tapi jadi kayak sesuatu yang real. Misalnya oke, jadi udah dia mulai kerja, aku udah kerja, mungkin gaji aku juga lebih gede dari dia pada saat itu. Aku selalu bilang kayak mungkin awal-awal ada adjustment dari sisi financial ini tuh, tapi kita berdua tuh come to a conclusion pas kita udah nikah, kayak untuk dia mengejar ke level aku dengan beda 7 tahun pasti butuh waktu. Tapi dia juga punya kedewasaan diri untuk kayak sadar, ini dari hal yang paling gampang ya, financial gitu. Oh mungkin Rick, kayak gue nggak mungkin nggak bisa ngejar gaji yang kayak sama kayak lo sekarang. Tapi gimana caranya gue bisa kayak ngasih tahu di rumah tangga yang kita punya, placement untuk kayak investasi segala macam ini tuh gue yang bantu mikirin gitu kan. Dan kebetulan alhamdulillah setelah kayak beberapa tahun menikah, akhirnya ketemu tuh breakthrough momennya dia yang dia akhirnya bikin bisnis, dia invest sana sini dan menjadikan kayak itu satu pendapatan baru yang bisa menghidupi kita berdua secara satu keluarga. Tapi itu intention dari awal, fundamental yang pas dia ngomong, mungkin ini tuh butuh a lot of humble dan kayak nggak melihat ego diri lagi, nggak melihat egonya dia sebagai pria, tapi dia melihat kayak realitasnya seperti apa dan apa yang dia bisa role apa yang dia bisa masuk di sana. Dia bilang mungkin jalan rezekinya kelewat kamu dulu, tapi aku bisa kali-kali lipat gandakan. Soalnya aku omongin, aku kan juga kayak berusaha untuk kayak memupuk confidence dia juga sebagai istri gitu, untuk kayak nggak apa-apa, kita bisa kok nyampe ke arah yang kita mau dengan perjuangan, dengan kerja keras segala macam. Mungkin sekarang lewat aku dulu rezekinya gitu, tapi eventually nanti aku yakin pasti ada yang dari lewat kamu. Dan sekarang bisa ngomongin dengan gamblang karena apparently hal itu terjadi gitu. Terjadi juga akhirnya, dimana kayak dia bisa perform really well in our financial needs, terus juga perform really well not only as my husband juga, tapi sebagai jadi ayah dari anak aku gitu. Dan kita baru punya anak 4 bulan bareng. Jadi kalau ditanya kayak kepikiran gak ya nikah sama orang yang 7 tahun lebih muda, jelas enggak ya gitu. Tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Ternyata gue jodoh ya sama dia gitu. Weh. Jadi apa dari Tipen yang pertama kali kamu lihat gitu kan, kayak oke deh gue pacaran deh sama dia gitu. Action louder than words. Jadi dia tuh kayaknya orang yang gak banyak ngomong. Apa-apa tuh dia selalu kayak membuktikan dengan apa yang dia lakukan, dan itu more than enough for me gitu. Even kayak the way dia nurture anak aku, Anya, kayak kalau aku tuh mungkin udah dari kelas 4 SD, Anya aku udah gak terlibat akademisnya. Itu semua Steven yang ngajarin. Dengan kesabarannya dia, kayak malas-malas belajarnya Anya. Dia tahu kayak, oh ini Rika kayaknya gak punya nih perutnya dan kesabarannya untuk ngajarin anaknya, daripada marah-marah mulu gak jadi hasil apa-apa, terus di situ-situ aja udah gue take over. Dan dia nggak pakai ngomong-ngomong, ini gue yang handle ya, itu gue yang handle ya, nggak, dia lakuin aja langsung. Dan sampai kayak akhirnya impactnya ke aku kayak gila, there's a lot of kayak heaviness atau kayak beban berat, burden di hidup aku yang lifted just because he does all these things, yang mungkin buat orang tuh kayak bisa jadi nggak kelihatan, tapi kayak impactnya tuh besar banget sebenarnya di hidup aku gitu.
Iya. Jadi dia ini ya, love language-nya apa tuh? Act of service. Act of service. Tipen. Jadi dia nggak pakai banyak bacot, langsung apa nih yang bisa gue bantu gitu ya? Apa kayak how can I make your life easier gitu? Kalau kamu sendiri gitu kayak ngeliat cowok sebenarnya kayak kualitas apa sih yang sebenarnya bisa bikin kamu say yes? Karena aku tahu kamu susah banget pacaran, susah banget deket. Walaupun tadi kontradiktif ya, gue bilang ya mantannya banyak guys, tapi dia susah banget untuk pacaran. Nah, pada titik apa dalam perjalanan bareng sama Tipan? Belum dijawab. Oh gue ini lagi di gue. Saya lagi tanya nih. Iya. Boleh diulang pertanyaannya? Iya kan, maksudnya kayak tadi kan lo nanyain ke gue kayak kenapa bisa kayak ngelihat menyangka atau enggak. Tapi kayak kamu sendiri udah aku tahu kamu susah banget pacaran gitu. Bisa say yes gitu ke pacar-pacar atau kayak pasangan-pasangan kamu gitu. Kualitas apa yang kamu lihat dari cowok gitu di masa sekarang, apalagi kita umurnya udah nggak muda-muda banget ya. We have a portfolio of relationship lah gitu, gagal dan berhasilnya gitu. Jujur kalau misalnya yang sekarang itu I think kayak beda banget sih, beda banget sama yang sebelum-sebelumnya. Beda banget dalam arti kayak I actually like him for who he is now. Gitu kayak tadi yang kamu bilang tentang apa namanya, don't be with the potential gitu. Sebenarnya aku tuh justru ada banget dulu tuh yang kayak potensinya dia begini, potensinya dia begini. Tapi kayak kadang-kadang kayak I fell in love with the idea of the person that he could be, but not necessarily with who he was at the time gitu kan. Jadi ada gesekan-gesekan karena aku punya ekspektasi bahwa oh lo harusnya bisa sampai sini dong. Jadi kayak agak demanding gitu kan. Karena saya dulu ya begitulah. Karena saya sendiri juga agak demanding terhadap diri sendiri. Jadi kayak sama orang terdekat tuh kan ekspektasi juga tinggi gitu. Nah tapi kalau sama yang sekarang tuh lebih kayak oh lo kayak gini, ya gue suka lagi lo kayak gini gitu. Kayak ya udah kayak how he is now face value-nya ya is enough for me gitu. Kayak and everything that I am asking for itu ada sih di dia gitu. Dalam arti dan mirip banget sama kamu Neng, tadi kan kamu bilang ini orang gue nggak perlu minta tolong sama dia, tapi dia mikir sendiri how can I make Rika's life better, gitu kan, and easier. Mungkin kalau misalnya sekarang gue kayak financially belum apa segala macam, tapi kan gue bisa melakukan hal lain yang membantu dia juga, gitu kan. Nah, inisiatif kayak gitu tuh sayangnya nggak semua orang punya nggak sih? Betul. What do you think? Apalagi kayak kalau ngomongin relationship ada role gender roles yang berperan. Steven nih sama sekali kayak nggak melihat itu gitu loh. Kayak dia tuh sangat-sangat anti patriarki, itu udah pasti gitu kan. Dan dia berusaha banget. Gak cuman mempermudah hidup, tapi dia tahu kalau misalnya kalau istri gue kualitas hidupnya baik, otomatis kualitas rumah tangga gue baik gitu. Kayak dia lumayan mengamini kalau happy wife happy life ya. Waduh. Karena kalau gue nyerungsing, ya bener sih kalau udah di rumah tuh istri dan ibu tuh kan sebenarnya nyawanya gitu kan. Kalau gue nyerungsing pasti dia juga ikutan rungsing. Jadi sebelum dia rungsing sebaiknya gue action dulu gitu. Nah itu yang menurutku kayak kualitas terbaiknya dia. Dan aside of that kayaknya itu bisa itu kan sebenarnya manifestasi dari rasa tanggung jawab besar yang dia punya gitu kan. Gue udah ngawinin anak orang, gue punya anak nih 2 sekarang sama dia gitu. Set of responsibility-nya kan tiap begitu bergantinya hari nambah lagi. Dan dia tuh nggak menunggu dirinya untuk kayak upgrade dengan challenge yang ada gitu. Ya udah gue pokoknya sebelum itu challenge ada, gue pokoknya harus udah upgrade dulu nih, next level segala macam. Dia punya kayak awareness level setinggi itu gitu. Jadi menurut aku kayak yang makanya tadi kamu bilang kenapa dia terlihat lebih dewasa dan terasa lebih dewasa daripada kita even, karena kayaknya lumayan kayak dia tuh punya sense of responsibility and ownership yang besar banget untuk membawa hidupnya ke arah yang lebih baik gitu, termasuk kayak rombongannya ya, istri dan anaknya gitu. Dan I think kayak sekarang tuh kalau ketemu orang yang cowok ya mau mikir gitu, yang mau mikir apa yang bisa gue lakukan buat istri gue atau pasangan gue gitu, itu lumayan jarang sih ya. Iya gak sih, kayak rata-rata tuh ya udahlah ceweknya harus mikirin sendiri, terus melahirkan, dijahit terus habis itu lakinya juga kayak kan gue udah kerja. Kerja doang hidup lo emang. Ya gak sih? Jadi kalau misalnya sekalinya ketemu ada orang yang benar-benar mikirin kita banget tuh it's pretty special ya. It's very special. Tapi kayak biar kita hidup di society itu jadi mengingatkan gue bahwa kita hidup di society yang segitu unfairnya terhadap perempuan, sehingga kalau ada cowok yang bisa
melakukan sesuatu kayak gitu tuh jadi spesial banget tanpa ada gender roles. Padahal sebenarnya itu bare minimum. Mm-mm. Pas aku kayak ngomongin sama dia juga, kalau misalnya kayak banyak kan nggak cuma kamu, kayak teman-teman kita yang suka nge-review tipe solid apa segala macam. Kadang-kadang dia tuh juga I don't think he's trying to humble himself, tapi dia bilang kayak sebenarnya apa yang aku lakuin tuh bukan kayak sesuatu yang special, kayak aku udah komit untuk kayak melakukan membangun relationship ini, rumah tangga sama kamu. I think that's the least I can do adalah membuat orang yang hidup sama gue lebih nyaman aja gitu. Itu tuh sesuatu yang kayak menurut dia udah otomatis emang udah jadi tanggung jawab dia aja. Ya itu part of komitmennya Dia gitu. Untuk teman-teman yang profesional muda yang sedang bekerja, baik Gen Z maupun milenial ya, jangan lupa untuk baca buku Unlock the Z Power. Buku ini dibuat supaya teman-teman bisa mengakselerasi karir. Roadmap ya dari strategi 1 sampai strategi 10, ini seru banget karena banyak sekali kayak prompting buat journaling. Tugasnya adalah supaya teman-teman kenal dengan profilnya teman-teman, kekuatan, minat, interest, dan sebagainya. Selain daripada itu, buku Unlock the Z Power ini juga bagus untuk dibaca sama milenial, meskipun judulnya Z ya, tapi milenial yang udah manage Gen Z terkadang suka kebingungan bagaimana menghadapi perbedaan generasi tersebut, cara komunikasi dan sebagainya. Itu juga bisa dibaca di sini, dikupas tuntas ya, sehingga buku ini juga bisa menjadi insight yang sangat bermanfaat untuk para teman-teman yang manajernya Gen Z. Setelah udah dijalanin, jadi kan ini agak spesial ya dengan Tipen karena not only dia itu 7 tahun lebih muda, tapi ternyata juga dia punya level kedewasaan yang luar biasa gitu kan. What do you think that you discover about yourself pada saat menjalani hubungan sama dia? I came with a lot of like trauma and baggage gitu pas menjalin relationship sama dia. So I am probably still am gitu, not was, still am a very difficult person lah kalau kita lagi ada isu-isu yang trigger atau isu yang mungkin ada hubungannya sama trauma dan bagasi dari zaman dulu. Cuma yang lumayan konsisten aku ngerasa kayak self discovery-nya adalah kalau dulu bawaannya mau kabur, kalau sekarang masih ada sih kayak bawaan mau kabur. Gue mau ngomong ini kayak ntar diketawain suami gue lagi, tetap aja kok masih kayak gitu. Cuma ada rasa-rasa di mana kayak I also want to keep this keep this intact gitu. Aku nggak pengen kayak emosi tuh gets ahead of me lah gitu sebenarnya. Kalau dulu kegagalan itu terjadi tapi ternyata sebenarnya traumanya juga bukan gara-gara cerai sih. Mungkin lebih kayak pada saat masih muda dihadapkan dengan challenge yang besar, harus cari duit ini itu dan berat banget pada saat itu, terus jadi membuat aku tuh lumayan jadi hyper independent. Nah, part ini yang mungkin aku ngerasa kayak walaupun udah di act of service dan diturutin, dilayanin segitunya sampai udah kayak princess lah. Kalau orang-orang ngomong lu udah kayak princess deh sama Steven di treatnya gitu. Tetap aja ada rasa-rasa kayak gue takut banget lagi bergantung sama orang ini gitu. Nah, itu yang self discovery yang aku lumayan kena, dan manifestasinya jatuhnya jadi kayak kalau lagi berantem jadi udah gue gak butuh lo gitu, padahal kan sebenarnya gue butuh banget gitu. Gitu. Nah, tapi jadi kayak belajarnya gue jadi aware bahwa gue tuh bentengnya jadi hyper independent itu yang kayak nggak pengen menggantungkan sesuatu tuh terlalu banyak ke orang dan takut dikecewain. Dan ini masih work in progress lah antara kita berdua gitu, dan especially being very fresh postpartum itu pasti banyak banget kayak hormon yang bermain di sana. Cuman aku ngerasa kayak lumayan solidnya, kayak tiap kali aku kayak keluar track sedikit, dia tetap kayak masih sabar, gue tarik lagi track, balik ke track yang sama lagi gitu. Jadi dia konsisten banget untuk kayak tracknya ini musuh besarnya di depan kita berdua, bukan kita lagi bermusuhan gitu. Nice. Tapi lucu juga ya sebenarnya pas kamu cerita itu, karena aku tuh mungkin minggu lalu ya baru berantem juga. Dan berantemnya tuh dengan respon yang sama gitu, karena I also have the tendency of we're the same hyper independence kan. Jadi
bawaannya kayak ya udah I'm fine without you gitu Iya. kan. Tapi tuh kadang-kadang terlalu di I'm fine without you, Iya. padahal mah sebenarnya enggak, jangan please. Iya. Padahal sebenarnya pengen dikejar. Jangan tinggalkan aku gitu kan. Itu masalah cewek-cewek semua guys. Selalu kayak gitu. Gitu. Tapi dan apa ya, maksudnya dinamikanya tuh mirip juga Iya, sih. iya. Dinamikanya mirip juga. And I think similar with you when I'm having this relationship in particular, I also feel like ke triggernya gue nggak pernah yang kayak oke kita putus aja, nggak sampai situ. Jadi selalu yang kayak ya udah kita bisa lewatin ini gitu. Kalau yang sebelumnya mungkin begitu ada gesekan dikit tuh rasanya kayak Putus. ya udah gue nggak butuh lo kok gitu Iya, kan. benar. Mungkin nggak ngomong putus tapi kayak gue juga nggak butuh lo gitu. Iya. Kalau sama yang sekarang tuh gue juga kayak gue nggak mau sampai ngomong kayak gitu walaupun gue marah dan walaupun kelihatan gue marah, tapi gue nggak menjaga sekali jangan sampai gue ngomong sesuatu yang aneh. Iya. Karena emang gue tidak menginginkan hal itu Sebenarnya. gitu. Kalau dulu tuh lost banget, gue bisa yang kayak Iya. Buang-buang. ngomong aja gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak enggak saya tidak mau terjadi apa-apa dengan kita gitu kan. Tapi itu sebenarnya menurut aku ya antara kita berdua satu umur jelas karena kan udah pasti udah lebih dewasa sekarang. Kalau dibanding 10 tahun yang lalu ya kita adalah cegil-cegil ya gitu. Sama yang kedua menurut aku kayak orang-orang kayak yang agak hyper independent kayak kita. Teori ini nih menurut aku kayak suka baca-baca di sosmed gitu. Golden Retriever sama Black Cat Energy yang Richer. Nah menurut aku bukan aku bilang kayak Steven kayak Golden Retrievernya, enggak juga sih, tapi buat orang-orang yang tipenya kayak kita yang emang kita tuh satu pernah punya banyak trauma dan challenge di hidup dan juga always seeking for more, ambition wise kayak kita punya ambisi yang besar, kita perform really well in our professional situation gitu. Kita tuh butuh orang-orang yang memang kayak pasangan terutama yang lebih richer menurut aku. Karena kalau pasangannya juga kayak gengsi-gengsi kayak kita ya udah pasti nggak jadi gitu. Iya benar juga sih. Dan buat orang-orang kayak Steven sama Yudo menurut aku kayak mereka tuh udah nggak ada di otak mereka tuh gengsi gitu. Walaupun ada rasa gengsinya, tapi karena logicalnya take over all the perasaannya mereka, ya mungkin mereka juga lebih logical gitu kan in a way. Mereka tuh mikir kayak ya udah buat apa sih gue mempertahankan egonya, gue juga sayang nih sama nih cewek, mending gue kejar terus gitu. Dan itu tuh menurutku situasi yang perlu sangat diapresiasi dan disayang-sayang karena ya, cowoknya harus disayang-sayang juga karena kita tipenya kayak gitu, tendensi kayak gitu. Iya benar juga ya. Tapi tadi pas kamu ngomong kayak gitu ya, kayak si Tipen bilang ya udah sih emang ini tuh bare minimum, ini tuh karena gue komit aja sama lo gitu ya, emang this is what I do and I'm committed gitu. And that's also what he said gitu. Dia kayak nggak ada yang spesial dengan gue, ini gue hanya melakukan karena gue komit aja gitu. Terus tiba-tiba di gue tuh kayak foreign concept karena saking ketemu orang yang salah terus kali ya. Jadi itu kayak kamu ingin bertahan ke kamu karena komitmen. Wow. Tapi kalau ketemu jodohnya sih sebenarnya menurut aku kayak it will be felt naturally gitu loh. Karena emang ya selain dia komitmen kayak ya emang dia. Iya benar sih. Iya kayak emang orangnya kayak gitu gitu. Jadi dia juga ngerasa effort. Ya dia sayang aja ya. Sayang, dan ini memang number one priority gue, istri gue nomor satu gitu. Iya benar. Same with me, maksudnya aku juga put dia sebagai prioritas aku juga. Kayak mungkin juga kalau sebagai cewek dengan hormon cewek aja lah gitu, banyak banget kan kompleksitas di hidup kita. And life is already unfair to us gitu kan, semua beban yang berat di-bear sama kita gitu kan. Aku juga maksudnya harus bilang kayak menjalin hubungan sama orang yang lebih muda banyak banget juga yang dari sisi aku juga adjustment. Aku udah berhenti ngomong sacrifice karena menurut aku nggak berkorban. Aku sayang banget sama orang ini dan aku mau menjalin hubungan sama orang ini bukan karena aku berkorban, tapi adjustmentnya juga nggak gampang. Nah itu juga sesuatu yang kayak harus di-emphasize bahwa beda umur tuh nggak cuman cowoknya yang ya untungnya dia emang dewasa, tapi akunya juga kayak banyak set of expectation yang kamu punya, misalnya harusnya dia udah bisa begini, harusnya dia begini. Itu aku tahu kayak going into this relationship gue nggak boleh punya mindset yang kayak gitu karena gue memilih orangnya karena orangnya kayak kamu ngelihat Yudo juga gitu. Apa yang tadinya kamu nggak paham tentang sebuah relationship dan akhirnya baru kamu paham, oh relationship tuh kayak gini ya setelah sama Steven. Walaupun banyak kerja keras untuk membuat satu relationship itu solid, ternyata merasa sayang atau merasa cinta, perasaan yang ada setiap hari itu it's very effortless. Karena aku sama dia suka kalau kita lagi kayak revisit relationship bareng heart to heart talk, yang selalu kita coba cek, mungkin kayak setahun sekali lah kita tanya,
lu tuh masih naksir gue gak sih gitu, dan kita masih naksir, saling naksir. Nah itu kayak sesuatu yang kayak revelation baru, karena gue pikir dulu sama mantan-mantan gue kayak udah 2 tahun 3 tahun pacaran, ini gue rada gila nih ngomong kayak gini. 2 tahun 3 tahun pacaran kayak bosen deh gitu loh, kayak ada rasa gitunya, kayak ada rasa naksirnya tuh udah hilang. Yang sama yang ini apakah mungkin, insya Allah mudah-mudahan jodoh sampai mati gitu ya, apakah mungkin karena itu juga gitu, rasa naksir itu tetap ada, dan rasa untuk balik lagi the apa namanya, that appeal is still there regardless of our challenges yang ada tiap hari. Itu sih 3 hal yang apa tadi? Apa ya? relationship lebih susah sih daripada Kalau bisa dirangkum jadi 3 hal, apa yang paling penting dilakukan dari Okay. menjalani hubungan dengan pasangan? Yang pertama kayaknya menurut aku kayak self discovery sampai ke naikin self awareness untuk benar-benar kenal diri sendiri, itu penting banget. Karena at the end of the day, kalau kamu nggak bisa jadi kayak pasangan yang solid buat pasangan kamu yang kebetulan misalnya solid gitu, ya nggak bakal kemana-mana tuh hubungan menurutku. Jadi kayak self discovery itu penting banget untuk benar-benar mengenal maunya apa, yang nggak mau apa, relationship kayak gimana yang mau dijalanin, sama kayak benar-benar kayak deal breakernya tuh apa gitu kan. Yang kedua, jangan terlalu banyak kayak percaya sama teori-teori, karena aku kan apparently sempat mikirin kayak don't marry potential segala macam. Bener-bener kayak ngenalin kayak pasangan kamu for his good quality, tapi juga jangan kebucinan sampai kayak nggak ngelihat kayak red flagnya apa gitu. Jadi bener-bener ngelihat orang tuh not just because kayak of his status atau kayak apapun yang di luar sana di medsos biasa digembur-gembur, harus provider, harus ini. Tapi menurutku kayak kalau dia bisa putting action kayak more often than words aja, menurutku itu tuh sesuatu yang penting juga gitu. Kayak buktinya tuh ada gitu, potensinya tuh terjadi menjadi sesuatu barang. Apa tadi yang pertama kan harus di self discovery, I really like that one. Iya. Discovery. Terus yang kedua jangan kebanyakan dengerin teori orang. Iya. Teori sosmed terutama. Teori sosmed. Harus benar-benar kenal sama orangnya. Terus yang ketiga Kayak menurut aku yang ketiga tuh it's a marathon. Jadi kayak building a relationship itu, apalagi menikah in this case, itu ini orang yang bakal nempel seumur hidup yang lo pilih gitu, untuk kayak menghabiskan seluruh hidup lo. Make sure itu asik orangnya sih menurut gue. Oh nice. Ya gak sih, jadi Iya, lari benar, bareng benar. gitu, lari bareng ya, lo menikmati yang tadi sempat gue bilang kayak masih naksir, kayak hal-hal itu tuh yang mungkin kayak bisa tutup mata pas udah menjalani, gue bucin, gue mau cinta, gue mau nikah gitu, tapi Iya. belum kayak ketakar kayak beneran masih naksir nggak besok kalau kayak bangun pagi, kalau dia giginya mencong dikit tetap naksir nggak gitu misalnya. Kenapa tiba-tiba gitu? Ngompong kok mencong, kalau gigi ngompong masih naksir nggak, kayak gitu kan. Oke. Ya. Gitu kayak cari pasangan yang asik untuk menjalani maraton hidup ini bersama. Kalau misalnya ada seorang perempuan Iya. muda ingin merencanakan pernikahan gitu kan, mau menikah. Kira-kira menurut lo apa yang harus dilihat dulu gitu sebelum berpikir bahwa iya ini orangnya, dan kayak apa duluan yang harus Iya. dilihat gitu? Nomor 1, first and foremost, kayaknya nggak bakal banyak-banyak tipsnya. Tanya dulu sih menikah buat apa? Nah, itu penting banget lagi. Buat apa dulu gitu. Karena buat aku sama Steven, menikah itu adalah kegiatan praktis saja supaya kita bisa hidup bersama. There's no romance in it gitu. Menurut aku kayak itu bukan sesuatu yang kita rayakan, selebrasi karena romantis, enggak. Karena kita ngerasa kayak oke, next stepsnya kita pengen punya anak. Karena komitmen itu sudah terjadi sebelum menikah. Kayak we're very committed, kita nggak nengok kanan kiri. Untuk kayak kita pas berpacaran aja, untuk memberikan impact ke satu sama lain tuh service-nya udah service level yang ya menurut aku yang memberikan makna gitu di hidup kita berdua gitu. Jadi pas kita memutuskan menikah tuh cuman kayak praktis aja. Kebetulan orang tua udah setuju, jadi kayak let's go kita nikah. Dan ternyata keputusan menikah tuh ternyata enak dan bener banget karena tidak dilandasi oleh alasan-alasan yang nggak penting gitu. Kayak oh kita cuma pengen namanya selebrasi relationship ini, enggak gitu. Karena kebetulan di Indonesia masih harus menikah gitu ya, dan orang tua kita masih menyuruh kita menikah, jadi kita harus menikah lah gitu. Dan ternyata abis itu pas kita berdua revisit lagi soal pernikahan ini, enak ya, lebih enak nikah. Karena kayak apapun itu kita mau decide bikin bisnis bareng atau mau bikin
apa bareng, liburan bareng gitu kan, nggak mesti ngumpet-ngumpet dari orang tua lagi gitu. Jadi bisa liburan aja gitu kan, bebas, terus kayak mau punya anak, mau kasih value apa ke anaknya, mau membawa kehidupan ini ke next levelnya, naik levelnya kayak gimana. Nah eventually ternyata kita berdua sadar, kita udah kayak suka berandai-andai, kayak kalau anak-anak udah gede, mereka nyariin kita di mana ya, oh kita mungkin lagi di Ibiza lagi party gitu, yang kayak gitu-gitu, kayak buat berandai-andai ke mimpi besar selanjutnya, always have something to look forward to. Oh ternyata pas habis nikah itu alasan-alasan yang tadi kita nggak kepikiran karena itu praktis, tiba-tiba ada, dan itu akhirnya oh ternyata menikah itu tujuannya tuh ini loh gitu. This long marathon. Iya, jadi mesti disamain dulu kan. Jangan sampai ada yang punya pemikiran bahwa menikah itu adalah sesuatu, terus ada sesuatu yang lain dan sebenarnya nggak nyambung gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Rika sudah sharing-sharing mengenai relationship. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda. Thank you. Bye-bye. Bye.